saya kalau lihat banyak karyawan-karyawan kok kayaknya orang asli sini, itu gimana? Kita memberdayakan warga sekitar dan orang asli Kalimantan. Jadi suku asli Kalimantan itu Dayak ya, Ustaz, ya. Iya. Hidup mau nggak diatur Allah kan? Kan aneh gitu, aneh ya. Terus minta rezeki dari Allah gitu kan? Nggak malu gitu kan? Kita benar-benar perhatikan supaya jangan sampai nanti mereka berdoa yang buruk. Iyalah. Gitu, insya Allah dalam posisi hukumnya juga aman, akuisisi lahannya juga aman, penguasaan fisiknya pun juga aman. Wah, keren banget tadi ya, Masya Allah. Saya ngelihat kawasan perumahan dibangun, di depannya langsung tanda penghormatan, tanda keutamaan, begitu datang langsung rumah tahfiz di depan. Itu menggambarkan keberpihakan. Nah, terus tadi saya kalau lihat banyak karyawan-karyawan kok kayaknya orang asli sini, itu gimana? Iya, jadi gini, Ustaz, di tempat kita, di hampir semua proyek kita ya, kita memberdayakan warga sekitar dan orang asli Kalimantan. Jadi suku asli Kalimantan itu Dayak ya, Ustaz, ya. Iya. Dayak, Banjar, Kutai. Kita memberdayakan, dulunya biasanya mereka itu di sini kan taunya ormas ya, Ustaz, ya. Taunya ormas, dan mereka ya dihargai dengan tenaga premanisme. Jadi ya saya bayar kamu, ya kamu sebagai keamanan, preman ya, seperti itu. Nah, itu yang terkadang miris ya. Alhamdulillah teman-teman, waktu kami masuk, kami briefing dulu dengan mereka, dengan para ketuanya. Kita pingin gini deh, bisa nggak teman-teman, saya butuh karyawan, kita butuh karyawan, kalian nanti selayaknya karyawan, tapi nggak perlu ijazah, nggak perlu ini, asal kalian mau kerja, kita fasilitasi sama kayak karyawan biasa yang lain, punya tunjangan, punya gaji, dan beberapa fasilitas lain kayak kesehatan dan sebagainya. Alhamdulillah qadarulahnya, Ustaz, mereka tuh seneng banget, Ustaz. Seneng banget, alhamdulillah. Jadi ibadahnya tato-tatoan memang, Ustaz. Ada tatoan itu emang itu ya ciri khasnya Dayak, memang ada tato Dayak gitu, segala macam. Tapi wah, Masya Allah sekali, hatinya lembut, Ustaz. Dia tahu perumahan syariah, beliau jagain, mereka jagain. Agamanya Islam, Ustaz. Ada yang Islam, ada yang non-Islam. Mereka jagain, Ustaz. Masya Allah. Kalau diajak misalnya ada ulama yang datang atau ada tamu, dia muliakan sama kayak kita seorang muslim ya. Muliakan tuh luar biasa. Kan konteksnya kalau di luar sana ormas tuh serem ya gitu ya. Ini enggak, Masya Allah sekali. Itu. Jadi di setiap lahan begitu ya? Setiap lahan pasti ada di setiap lahan pemberdayaan warga sekitar. Dan mereka itu taat aturan, Ustaz. Beda mungkin kalau yang lainnya. Dia kalau bolos pun mereka laporan, dia ada satu ketuanya, dan dia laporan, ketuanya tegas. Kalau kamu nggak mau ikutin aturan, nggak mau bikin ini, ya udah, kamu kan udah ditolong sama perusahaan, ya udah, kalian keluar, nanti diganti yang lain. Gitu, Ustaz. Masya Allah sekali itu. Iya. Dan warga sekitar tadi saya lihat juga dibangunin jalan ya, jalannya jadi mulus. Jalan hancur. Iya, betul. Jadi kami juga deposit. Nah, saat ini belum kita pugar lagi. Nanti setelah selesai proyek, kita bikin lagi yang lebih cantik lagi, dan kita udah deposit ke warga setiap ini kita, karena gini konsepnya, setiap pembangunan klaster Nabawi mulai dari 1 sampai 8 itu kita pemberdayaan warga, Ustaz. Dan kita kebermanfaatan untuk warga. Kayak contoh, mungkin di warga situ nggak ada WTP ya, airnya susah, kita bikinin WTP. Dan itu dipakai sama warga. Jadi warga nggak dirugikan. Benar. Ya, warga malah diberdayakan. Wah, benar, saya bilang ini banyak yang nggak perhatian yang begini-begini nih. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Karena emang konsep syar'i kita kan bukan merusak ya, Ustaz ya. Bermanfaat untuk umat. Iya, betul. Nggak boleh. Wala tabghi fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kalian membuka kerusakan, membuat rusak warga, membuat rusak masyarakat, membuat rusak alam. Ya kan? Jangan membuat kerusakan, karena Allah itu nggak suka. Allah tuh benci sama orang-orang yang selalu berbuat kerusakan. Ini bukan kerusakan, tapi apa? Kebermanfaatan. Warga sekitar dilibatkan, warga juga nggak dirugikan, komunikasi dengan warga setempat juga lancar, sehingga pembangunannya malah didukung warga. Silakan begitu ya. Insya Allah keren. Dan yang tadi kita datangin itu, Ustaz, itu bertahun-tahun jalan itu kalau hujan banjir, Ustaz.
Yang tadi itu. Tadi banjir. Setelah kita masuk, kita minta dari tata ruang untuk bikin rekomendasi drainase. Kita bikin drainase, dan waktu kita bahkan ada kemudahan lagi. Waktu kita mau lebarkan itu paret, kita mau kerjakan, dibantu lagi sama pemerintah Ustaz. Langsung dibilang ya udah nggak usah pakai duitnya developer. Ya udah kita bangun ini untuk masyarakat, dibangun lagi. Dan alhamdulillah Ustaz, setelah kita buat bozem dan itu paret udah dilebarin, udah nggak pernah banjir lagi Ustaz. Masya Allah. Nah, itu keberkahannya ya kita taat dengan aturan Islam. Iya, ya, benar. Gitu. Jadi memang begitu ya, kaidah usul fikihnya dikatakan haitsu ma takunu syar'un yakunu maslahat. Di mana ada hukum syariat pasti ada kemaslahatan. Betul. Jadi teman-teman semuanya, kalau ada syariat pasti ada kebaikan gitu. Ya. Jadi udah, hidup kita mah sesuai syariah aja lah. Ya. Orang kita diciptakan Allah. Betul. Hidup juga makan dari Allah, bernafas juga dari Allah, Betul. mati juga kita kembali kepada Allah. Betul. Kenapa kita nggak mau diatur Allah? Kan aneh gitu ya. Betul sekali, Kamu Ustaz. dicipta Allah, kamu hidup dikasih Allah, makan dari Allah, bernafas dari Allah, Benar. mati pulang pun kepada Allah. Kepada Terus Allah. hidup mau nggak diatur Allah kan? Kan aneh gitu. Gimana aneh ya? Terus minta rezeki dari Allah gitu kamu kan. nggak malu gitu kan? Masya Allah. Ya itulah syariat gitu kan. Ya, benar, Jadi benar. udah benar banget sih secara konsep ya, secara aplikasi. Tadi bukan hanya cuma konsep, karena kadang-kadang jago konsep tapi pas bagi Nggak bisa aplikasi aplikasi. berantakan Iya, gitu kan. betul, Tapi Ustaz. tadi masya Allah tertata Sekali. rapi gitu ya. Bismillah. Wah, itu keren banget. Bismillah. Dan kami setiap saat akad itu kita minta didoain dengan konsumen, ya, masyarakat. Jadi tolong doakan kami tetap amanah, tetap bisa mengembangkan ini lancar dan Allah mudahkan. Minta doanya karena memang kita juga ya manusia biasa Ustaz ya. Wallahualam qadarullah, mana tahu suatu saat kita hilaf atau Ya. kita salah mengatur Ustaz. Nah, itu yang paling biasa developer itu salah mengatur, terutama cash flow, terus manpowernya. Jadi kacau semua Ustaz. Tadinya sebenarnya harusnya bisa mereka, cuman karena salah mengatur cash flow dan manpowernya, maka hasilnya nggak amanah, tadi yang Ustaz betul, bilang. nggak amanah. Dan doa, banyak orang doa terzolimi. Orang-orang terzolimi itu kan doanya luar biasa sekali Ustaz. Serem mereka Nah, itu. mereka berdoa kan, wah Betul. kafling aku nggak dibangun. Benar. Aku doain hancur bisnisnya, habis. Itu Ustaz. Aduh, Jadi seremnya. kalau sudah ada yang misalnya, kita kan ada, untungnya alhamdulillah sekarang sudah kita bikin ada tim CRM dia untuk mengedukasi dan melayani konsumen secara masif gitu ya Ustaz ya. Jadi aktif. Jadi ya kalau misalnya ada merasa misalnya belum kebangun ya, sudah waktunya kebangun belum kebangun, monggo langsung datang ke kantor dan minta jadwal, langsung ketemu sama saya, langsung owner juga bisa Ustaz. Jadi kita benar-benar perhatikan supaya jangan sampai nanti mereka berdoa yang buruk. Iyalah. Gitu, Ustaz. Iya. Dan saya senang banget sih, terus terang karena saya juga alhamdulillah menjaga ya teman-teman ya. Dititipin tanah, wakaf, dititipin pesantren, selesai, Alhamdulillah, dan santrinya sudah masuk. Jadi orang makin percaya Mas. Iya, betul. Nah, tapi ketika kemudian tadi saya bilang banyak loh properti-properti syariah, begitu dibangun mangkrak semuanya. Aduh, betul malah sekali, rekeningnya Ustaz. dibawa lari, Betul, makan betul sekali. makan uang haram gitu ya. Tapi Nabawi top lah pokoknya. Bismillah, insyaallah Top Ustaz, banget. doakan kami mudah-mudahan terus amanah. Amin. Terus bisa bermanfaat buat Amin, umat, ya buat masyarakat, Allah. bahkan bukan hanya Balikpapan tapi Amin. nanti Iya, sampai di buka luar cabang kota, di mana-mana insyaallah, itu mah, Ustaz. perumahan di mana-mana. Ya kan? Bismillah. Aduk Agung Podomoro lewat semuanya, masya Allah. Itu Nabawi. ada titik-titik gitu ya. Iya. Apalagi perumahan-perumahan Masya Allah. apalagi. Pokoknya yang elit-elit di Indonesia lewat semua Iya. sama Nabawi. Bahkan kita punya Nabawi nomor 1. Ada satu area Ustadz, area itu yang memang kita bikin Islamic Township. Jadi kota Islamik, namanya The Ummah Project. Kenapa The Ummah Project? The Ummah Project itu project umat. Jadi siapapun bisa jadi investor di situ. Dengan nilai investor itu bukan kita terima duit ya, saat kita nggak nerima duit investor, kita nggak pernah terima duit dari investor sama sekali. Tapi berupa dia kita sediakan lahan, dia mau investasi. Misalnya saya investasi sekolah, saya investasi pasar, saya investasi ruko, saya investasi yang produktif lah Ustaz ya. Nah itu kita sediakan Ustaz. Dan rumah-rumahnya yang kita jual itu rumah murah semua Ustaz, yang angsuran 900 ribuan. Iya. Itu.
Iya, Jadi, itu Ummah Project. The Ummah Project. Ini yang kita lagi bangun sekarang. Qadarullahnya sekarang ada proses jalan tol nih, saat lagi pembebasan jalan tol kena area kita, cuma nggak terlalu banyak. Nah, mungkin wallahu alam ya, mungkin dari ini Allah kasih jalan ke kita untuk area itu jadi area komersil yang memang lebih baik lagi aksesnya. Bukan jauh dari tol, tapi dilintasi tol. Dilintasin tol. Keren banget ya. Kalau orang kan dilintasi dekat tol. dengan jalan tol, 5 menit dari jalan tol. Kalau ini mah langsung Dilintasin. dilintas. Iya, Keren Masya banget. Allah. Nilainya beda itu. Nilainya beda banget. Dan untung ya, yang punya properti bisnisnya ya, dilintasin tol Iya. berapa itu? Betul sekali, Ganti untung, Ustaz. bukan ganti Ganti rugi. untung. Kan ganti untung. rugi, ganti untung. Insya Allah itu bisa membuat keberkahan banyak orang dan nilai investasinya juga lebih tinggi, Ustaz. Amin ya Allah. Dan ya itu tadi seperti saya bilang, ada yang investasi di situ itu dia enggak, ya cukup menyediakan DP, selanjutnya dibayarin sama kontrakan. Iya, betul. Betul. Dia nggak bayar duit, Iya. bayar dari sewa aja gitu ya. Bayar sewa, pokoknya tiba-tiba pas sudah selesai ya udah lunas, nggak terasa. Iya, Masya Allah banget itu, Ustaz. Itu mudah-mudahan. Setelah Ummah Project Nabawi itu mau bangun apa lagi? Rencana sih masih yang Islamic Township itu karena memang jangka panjang ya, Ustaz, ya, bisa sampai puluhan tahun. Emang rumah yang paling penting itu ibadah, tempat ibadah. Jadi kami gini, kebetulan yang di Musinin Club, Yap. saya diamanahin untuk Masjid Abdurrahman bin Auf Balikpapan. Jadi bikin masjid jaringan itu, yang masjid itu nanti di dalamnya banyak bermanfaat orang. Umat itu bukan hanya untuk tempat ibadah, Ustaz, tapi mereka kayak misalnya mau makan gratis sehari 3 kali. Ya. Makan gratis, terus ada ya tempat tahfiznya dan sebagainya. Nah, itu setiap klaster Nabawi insya Allah kita bangunkan itu, Ustaz. Meskipun yang kecil, yang selahan yang paling pertama itu selahan 5 hektar 5.000 meter persegi, dipotong jalan tol sekitar 2.000-an aja, Ustaz. Oh. 2000-an meter untuk 2.000-an meter arealnya, tapi sudah kita bikinkan masjid juga di situ, ada masjid. Insya Allah. Itu 2000 beda lokasi tadi kan? Beda lokasi, dia di areanya agak naik ke atas, jalannya agak sedikit ekstrim lah. Masya Allah. Tapi itu tetap kita akan bangunkan masjid di area itu. Masya Allah, teman-teman, nggak ada rugi ya, udahlah kita nggak ada tunda-tunda lagi. Kalau saya sih ya udah, jangan pikir-pikir panjang, langsung udah plek closing. Karena kalau dipegang ya duit tuh habis aja, ada aja beli inilah, beli itulah, beli ini, beli itu, nggak terasa habis. Benar. Tapi kalau plung ke tanah itu, iya, ke tanah harganya naik terus, ya kan? Betul sekali, Ustaz. Nampak gitu loh, duit itu mana? Ini udah jadi rumah gitu kan? Kadang mana duitnya? Betul. Mana duitnya udah habis. Jadi kalau mau gini ya, Ustaz, ya, saya cerita sedikit tentang Sadina Land. Sadina Land itu kita bangun brand ini bukan 1-2 tahun, Ustaz. Kami udah berdiri dari 2014. 2014. Jadi hampir 10 tahun sudah, Ustaz. Hampir 10 tahun. Saya sendiri praktisi properti itu udah lebih dari 10 tahun. Masya Allah. Dan memang kita udah mengalami lika-liku proses properti ini yang sangat luar biasa, dari akuisisi lahan itu nggak mudah itu. mati. Iya. Dan dari pengalaman itu alhamdulillah kita punya orang-orang hebat yang tergabung dalam direksi juga. Itu para lawyer yang memang ahli dalam bidang pertanahan. Jadi insya Allah lahan yang dimiliki oleh Sadina Land itu adalah lahan-lahan yang insya Allah dalam posisi hukumnya juga aman, akuisisi lahannya juga aman, penguasaan fisiknya pun juga aman, insya Allah. Masya Allah. Jadi dari mulai hulu sampai hilir, pembebasan lahan, pembangunan, maintenance ya. Sampai semuanya sudah diamankan sama Sadina Land. Ya, insya Allah sudah aman, dan jangan ragu lah insya Allah kalau di Sadina Land karena memang banyak orang bilang Balikpapan tuh rawan, Ustaz. Akuisisi lahan nomor 2 terrawan se-Indonesia. Iya. Sengketa lahannya ini luar biasa, dan bahkan kita open ke teman-teman yang kalau dia sengketa lahan ternyata ada haknya dia di sana, kita open, langsung kita ajak diskusi, minta surat-suratnya, segala macam, negosiasi, Ustaz. Negosiasi, bahkan kita sampai beli 3 kali, Ustaz.
Kenapa gitu? Ya kemungkinan kita tidak tahu masa lalu ya. Masa lalu bisa jadi si ini udah beli, sini kita beli dengan yang ini nih, yang ini Punya juga. punya juga di situ, yang ini punya juga. Padahal secara hukum mereka kalah, Ustaz. Tapi tetap kita beliin, Ustaz. Kita beliin. Kenapa? Kita pingin itu tempatnya berkah. Masya Allah. Jadi jangan sampai ada orang yang benar-benar terzolim. Nah, kita nggak tahu masa lalunya bagaimana kan. Bisa jadi dia emang benar. Iya. Secara kepemilikan syari'inya dia benar. Masya Allah. Tapi secara hukumnya dia salah. Iya, hukum salah. Gitu, Ustaz. Iya, Itu kadang-kadang insya jangan diremehkan masalah izin itu repot. Benar. Kalau udah punya ternyata buntutnya perkaranya panjang ternyata. Betul. Aduh, Masya Allah. Ini terima kasih sekali nih ya Ustadz. Saya lagi mikir nih Balikpapan ya, untung banget kalau antum Allah ngambil di sini ya Akbar. Allah. Balikpapan ini ibu kota Indonesia, dekat dari sini dan sama-sama Kalimantan Timur. Aduh. Ya, Masya Allah. Dan nggak tahu kan pasti secara ekonomis kenapa Pak Jokowi itu memilih Kalimantan Timur itu berarti sesuatu. Betul. Dari sisi jarak, Betul. baik dari sisi lokasi itu pasti ada sesuatu. Betul. Ya jadi udahlah kalau saya sih udah trust Bismillah sama Mas Dodi Bismillah. dan Oke. projectnya ya. Ya. Teman-teman semuanya, ini saya masih di Balikpapan dan ntar lagi mau pulang ya, mudah-mudahan pulang nanti malam mau tidur sama istri diskusi tentang rumah. Ya, siap. Bismillah Ustadz. Aduh. Ustadz, ini closing statement, minta tolong doanya dan nasihatnya buat kita Ustadz, terutama kami sebagai developer untuk tetap bisa melayani masyarakat untuk bagaimana tetap amanah Ustadz. Ya teman-teman semuanya, ada orang yang dirindu oleh surga. Kalau antum rindu surga, itu biasa. Antum rindu surga. Tapi surga yang kangen pingin ketemu antum. Siapa mereka? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Mereka adalah orang yang amanah menjaga janjinya. Jadi dirindu sama surga. Ulaika. Mereka inilah ya mendapatkan warisun. Warisannya apa? Jannah, Firdaus, nggak main-main loh. Masya Allah. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam jannah itu. Allah. Jadi buat teman-teman semuanya ya, jagalah amanah, jangan main-main dengan amanah ya. Iya. Karena amanah itu makanya Nabi disebut Al-Amin, ya kan? Maka teman-teman properti saya sarankan mendingan ya berkorban merugi daripada harus mengotori nama. Ya, Itu kenapa? Karena nama itu nggak bisa dibeli lagi ya. Siap. Jadi jaga amanah terus Mas. Siap, Mudah-mudahan Ustaz. teman-teman di Sadina Bismillah. menjadi sosok manusia yang dirindu oleh surga. Amin. Amin. Ya. Bismillah. Jazakallahu khairan ini Ustadz udah mempercayakan kami untuk ngevlog ini Ya. dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan dan doakan kami pingin seluruh orang Indonesia, seluruh umat muslim yang mungkin di luar sana pernah kenal kami atau yang belum kenal kami, insya Allah mudah-mudahan kami tetap terjaga, tetap amanah, dan yang paling penting bisa bermanfaat untuk banyak orang. Amin insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.